Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelum Anda menuju gereja Anda ataupun penggembalaan Anda. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan 17. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar di sini? Adalah orang yang diselamatkan, orang yang sudah ditebus, bahkan dimerdekakan dari segala tipu muslihat daripada dosa, setan, dan roh-roh kejahatan dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau saya sampaikan untuk kita, dan kita akan membuka hati kita dan menerima kebenaran ini. Apa itu Injil? Banyak orang tidak mengerti apa itu Injil. Hanya pergi ke gereja, hanya pernah mendengarkan Injil, hanya pernah pergi ke persekutuan ataupun di hari-hari raya besar seperti perayaan Natal, perayaan Paskah. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti apa arti dari Injil itu sendiri. Dalam tulisan Rasul Paulus dikatakan di sini bahwa Injil ada 3 poin yang ingin mau saya sampaikan pada kita di pagi hari ini. Yang pertama, Injil itu adalah kabar baik. Yang kedua, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan yang ketiga, Injil itu adalah kebenaran yang sejati dari Allah. Mari kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Saudara dengan singkat dan ringkas, ya Bapak Ibu Saudara. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar kebahagiaan, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan tulisan ini, Rasul Paulus masih tulis lagi di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 di sana, Bapak Ibu Saudara, jika mau Bapak Ibu mengerti dan memahami apa itu Injil yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya katakan tadi bahwa ada 4 Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya atau rasul-rasulnya. Tapi ada Injil yang palsu di luar daripada Injil. Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Matius. Matius yang menggambarkan kehidupan Yesus adalah raja di atas segala raja, King of the King. Ya. Yang kedua, Injil Markus yang menggambarkan bahwa Yesus adalah sebagai hamba yang rendah hati.
sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus. Ya, perhatikan dalam kerendahan hidupnya, dalam akan ketundukan, ketaatannya kepada firman, sehingga dia dikatakan menjadi hamba atau doulos. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Injil Lukas. Injil Lukas menggambarkan Yesus adalah seorang dokter. Dokter artinya penyembuh. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Itulah julukan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Ya. Dan yang keempat, Injil Yohanes atau Yahya dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Keren. 4 Injil inilah yang menggambarkan karakter, kepribadian, dan kehidupan Yesus Kristus. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, buka jiwamu, buka seluruh pikiranmu untuk kamu mengerti apa itu Injil. Dalam bahasa Inggris dikatakan salvation, keselamatan. Ya. Jadi menurut soteriologi keselamatan, sotereo, ya, keselamatan, kehidupan, ya, atau kelepasan dari dosa, kelepasan dari kutuk, kelepasan dari perhambaan iblis dan setan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, dikatakan Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia, dan kabar kedamaian dan keselamatan. Kenapa dikatakan Injil menjadi kabar keselamatan? Memang hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Tidak ada di bawah kolong langit ini keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Siapa jaminannya? Siapa menjadi pintu keselamatan itu dan jalan keselamatan itu? Karena manusia diperhadapkan dalam dua kehidupan, antara surga dan neraka. Kalau Anda sudah mati atau meninggal, dipanggil oleh Tuhan suatu ketika, kemanakah Anda? Apakah Anda masuk surga atau neraka? Jika saudara percaya kepada Injil dan bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, meninggalkan tipu muslihat daripada setan, meninggalkan kejahatan, karena dosa adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka dosa harus dihukum. Itu konsekuensi yang akan dialami oleh manusia nanti, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Di dalamnya ada otoritas, di dalamnya ada wibawa, di dalamnya ada hikmat Allah. Tidak ada yang bisa menandingi akan kuasa Allah. Tidak ada yang bisa akan meruntuhkan akan pemerintahan Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan mengokohkan akan kerajaannya di sorga, serta akan mengokohkan juga akan nanti di bumi sesuai dengan doa Bapa kami. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu mungkin mengucapkan doa Bapa kami, tapi apa makna dari doa Bapa kami bagi Anda, Saudara? Karena dikatakan di sana, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah bunyi dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh pada iman rasuli di setiap gereja. Nah, jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gentar? Kenapa harus kita bimbang dan ragu?
Makanya serahkan dirimu, buka hatimu, buka jiwamu, akui segala dosa, kesalahan perbuatanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalannya di dalam hidupmu dan menjadikan engkau menjadi anak-anak Allah seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, ya. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12, dikatakan di sana. Apa di sana bunyinya? Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya. Nah, dikatakan di sana ayat 12-nya, tetapi semua orang yang menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu maksudnya, ya, menerimanya. Dikatakan, tetapi semua orang yang akan menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa. Makanya Yesus berkata di dalam Injil Matius 28 ayat 18, dikatakan kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau kepada Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, untuk apa lagi kita bimbang dan ragu, Bapak Ibu Saudara? Ya, percaya dan imani firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan Anda, yang akan menolong Anda, menembuhkan Anda, melepaskan Anda dari segala perhambaan dosa, dari segala keterikatan hawa nafsu dunia, dari segala tipu muslihat daripada setan. Percaya, kamu terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan dimerdekakan seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 di sana. Kamu akan dimerdekakan dengan roh kebenaran. Artinya firman kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, dan jangan kecewa bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan kekal, ada kepastian hidup, dan ada pengampunan sejati untuk segala dosa-dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Injil adalah kebenaran Allah. Siapakah kebenaran itu? Tadi Yesus sudah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada kerajaan surga. Siapa jaminan Anda? Siapa kepastian Anda? Siapakah penolong Anda yang sesungguhnya? Manusia tidak ada yang sanggup untuk membawa Anda masuk ke surga. Karena surga itu adalah tempat kekudusan Allah, kemuliaan Allah yang tidak terhampiri oleh makhluk apapun, kecuali hanya Yesus yang mengangkat engkau, yang membawa engkau masuk dalam tahta kemuliaannya. Berdasarkan iman dan percayamulah, engkau akan diselamatkan, akan ditolong dan disembuhkan, dipulihkan, dan diampuni dosa-dosamu. Jadi, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah
penebus dosa manusia. Kau diperdamaikan dengan Bapa di surga. Karena tidak pernah ada kompromi kepada Tuhan. Ya, dosa tidak pernah kompromi kepada Allah. Kejahatan tidak pernah bisa bercampur dengan kebenaran sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di pagi hari yang indah ini, makanya terima keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan, kedamaian yang ada di dalam Yesus. Anda mau selamat, Anda mau bahagia, Anda mau damai, Anda mau sembuh dari segala kutuk dan penyakitmu. Hanya di dalam Yesuslah kamu bisa dibebaskan dan dimerdekakan, dilepaskan. Ya, makanya ada firman Tuhan yang dikatakan, saya bacakan sekali lagi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang telah duduk di tahta kerajaan Allah. Yesus yang menjadi pokok keselamatan, jaminan keselamatan, dan jaminan kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita oleh Roh kebenaran. Ya, makanya di dalam Injil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan di sana, dan kebenarannya. Jangan hanya kerajaan. Manusia banyak mencari tahta kedudukan, profesi, dan jabatan di dunia ini. Tapi kebenaran tidak pernah tersingkap di sana. Selalu ada manipulasi, ada terselubung roh-roh kejahatan di belakangnya. Tapi saya percaya pada pagi hari ini saya menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, terima keselamatan dari Yesus Kristus, supaya Anda diberkati, Anda menjadi saksi dan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.